Berdasarkan statistik Indonesia, jumlah generasi milenial lebih dari 100 juta orang. Sementara di dunia, generasi milenial akan tumbuh menjadi 4,7 miliar orang pada 2030. Menelisik jauh dengan teknologi yang tak terpendung di era revolusi industri 4.0 ini, dua hal inilah yang diharapkan mampu menjadi landasan utama bangkitnya ekonomi dan keuangan syariah masa kini. Podcast Irfan Febriansyah hadir untuk membawa seluruh tatanan generasi, khususnya generasi muda untuk bergerak dan berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam Sobat Milenial. Gak kerasa ya podcastnya Irfan udah muncul aja di laman IG. Iya dong, semoga harapannya podcast ini bisa menghilangkan bosannya teman-teman di tengah pandemi COVID-19 dan juga menambah pengetahuan teman-teman sekalian. Nah, seperti biasanya gue mau pantun dulu nih. Naik kapal sambil makan kuaci. Hai milenial, apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan baik ya. Diingetin lagi nih, jangan lupa jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan ya. Sebelum gue mulai podcast kali ini, gue mau perkenalan dulu nih. Sesuai dengan kata pepatah ya, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta, tak cinta maka tak aruf. Nah, kenal ini gue Irfan Febriansyah, salah satu mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Raden Fata, Palembang. Nah, untuk lebih akrabnya, teman-teman bisa panggil gue Irfan atau Van ya. Kalau gue panggil sobat milenial, gak masalah ya? Gak masalah dong. Nah, Irfan bakal bawa topik generasi muda berjaya bersama produk keuangan syariah. Nah, kalau kita kutip nih dari opini dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, menyatakan peran dari generasi milenial diharapkan untuk mewujudkan potensi Indonesia menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia. Karakteristik generasi milenial yang kreatif, inovatif, dan melek teknologi akan menjadikan hal produk and service sebagai lifestyle yang menjadi katalisator berharga bagi pengembangan Indonesia dan keuangan syariah. Nah ini nih bisa kita jadikan langkah awal untuk menambah sikap kita ya, khususnya optimisme dan semangat berkarya bagi kita sebagai milenial loh. Nah, belum lagi perkembangan teknologi yang tak terbendung dan telah merambah ke seluruh sendi kehidupan masyarakat. Dengan kemudahan dan serba instan oleh teknologi, kita diharapkan mampu memudahkan dan mempercepat milenial untuk mampu ikut mengembangkan industri halal dan produk keuangan syariah. Nah, kalau dipikir-pikir sih, untungnya industri halal dan produk keuangan syariah itu dengan kita apa ya? Lantas, apa sih keunggulannya? Khususnya kalau dalam aspek investasi dan keuangan milenial ada loh. Oke, langsung aja ya kan. Yang pertama, produk keuangan syariah yang memudahkan dan investasi menjadi efektif dengan harga terjangkau. Nyatanya nih, sebagian besar kalangan milenial dikenal sebagai kelompok konsumtif loh. Dengan milenial bersama produk keuangan syariah beserta investasi dalamnya dianggap cara untuk lebih efektif dalam menjaga agar uang yang sobat milenial miliki nggak mudah habis. Sekarang udah banyak loh inovasi sobat milenial sehingga bisa menarik bagi sobat milenial dan harganya pun terjangkau. Kalau kata orang Palembang, mana murah. Yang kedua, memudahkan milenial untuk menabung dan berinvestasi. Kekuatan menyimpan masing-masing orang tuh berbeda loh. Sepakat nggak sobat milenial? Sepakat dong. Tapi apabila hanya mengandalkan menabung, kerap kali uang yang kita dapatkan mudah terpakai. Nggak percaya? Gue bukti ini. Misal nih, sobat milenial ngebet mau belanja atau sekedar jajan lah ya. Pastinya tinggal gesek kartu debit atau narik uang di ATM. Dan ini sih seringkali membuyarkan rencana menabung sobat milenial, iya kan? Nah, siapa lo ngaku. Berbeda halnya dengan investasi di reksadana maupun saham syariah. Hal ini tentunya tidak mudah untuk mencarikan dana di dua platform tersebut. Setidaknya nih ya, teman-teman harus butuh waktu yang berhari-hari untuk mampu masuk ke rekening teman-teman dari hasil investasi teman-teman itu. Nah, jadi akhirnya kita males mencarikan dananya. Nah, ini solusinya yang tepat. Yang ketiga, investasi hebat, milenial kuat. Investasi memang sebaiknya dilakukan untuk kepentingan sobat milenial di masa mendatang loh. Contohnya, nih sebagai sobat milenial nih ya, baru duduk di tingkat 1 misalnya nih, bisa mulai berinvestasi dengan menyisihkan sedikit uang jajannya loh. Dengan begitu ketika lulus, sobat milenial udah memiliki pegangan materi yang dapat digunakan sebagai modal usaha, merantau keluar kota, atau rencana lainnya yang sobat milenial punya.
Investasi dengan produk keuangan syariah kayaknya bisa kita coba ya sobat milenial. Tapi gimana mulainya, Van? Tenang, gue ada tips nih. Saya ambil ya dari pendapat Irsyad Al-Ghifari yang merupakan Presidium Nasional Bidang Kelembagaan Forum Silaturahmi Studi Ekonomi Islam. Semoga bisa membantu ya. Gimana? Salah satu tips yang diberikan Bung Irsyad ya bagi generasi milenial sebelum memulai investasi di produk keuangan syariah itu adalah dengan banyak belajar. Kenapa harus banyak belajar? Karena saat ini ya semakin banyak produk investasi syariah yang ditawarkan dengan beragam keunggulan. Nah, penguatan literasi lah yang dibutuhkan agar kita nggak mudah terjebak dengan saham murahan yang dapat merugikan kita sebagai investor muda di kemudian hari. Tidak hanya milik swasta, produk investasi syariah pun ada juga yang ditawarkan dari pemerintah dalam bentuk suku tabungan loh. Percaya nggak? Kalau melalui instrumen ini, sobat milenial dapat berinvestasi sekaligus membantu program pembangunan yang dijalankan pemerintah loh. Wah, keren kan? Yuk, kapan lagi mau terus gini? Mau-maunya masih ada sama orang tua. Malu dong. Saatnya generasi milenial harus produktif dan inovatif. Mulailah bangun kesadaran bahwa kita bisa dan kita mampu. Telusuri jalan yang ada untuk berjaya bersama produk keuangan syariah. Wah, nggak terasa ya podcast Irfan Febriansa hampir selesai nih. Teruntuk sobat milenial yang udah dengerin podcast gue dari awal sampai akhir, gue ucapin banyak terima kasih ya. Semoga podcast kali ini bisa mengaktifkan semangat juang milenial untuk produktif dan inovatif bersama produk keuangan syariah. Si Susan makan melati. Cukup sekian dan terima kasih. Allahumma fiqh ila aqwa min thoriq. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.